Saudari dan saudara terkasih, poin penting bagi kita untuk kita pelajari adalah ada kelompok provokator yang memprovokasi orang. Ini penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengalami atau kita menyaksikan bahwa ada orang-orang tertentu yang bertindak sebagai provokator. Banyak kekacauan terjadi karena ada provokator seperti itu. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 1 April 2023, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 37 ayat 21 sampai 38 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Cerita menarik dalam bacaan pertama hari ini. Allah berinisiatif melalui Nubuat Yeskiel, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali semua orang-orang Israel yang tercerai-berai. Pertanyaannya, mengapa orang-orang Israel tercerai-berai berada di mana-mana? Kita ingat, bangsa Israel pernah mengalami pembuangan. Mereka dibawa sebagai tawanan ke tempat raja-raja bangsa yang mengalahkan mereka. Dan itu tidak sedikit. Juga bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang lama. Nah, Allah mempunyai kerinduan untuk mempersatukan mereka kembali. Karena memang orang Israel adalah bangsa kepilihan Allah. Dalam bacaan pertama hari ini, Allah dalam subjek aku berupaya, berusaha, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali orang-orang Israel itu kembali ke tanah airnya, tanah yang pernah dijanjikan oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, dosa dan kesalahan bangsa Israel telah membuat mereka dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh raja-raja lain di sekitarnya saat itu. Dosa dan kesalahan mereka atau ketidaktaatan mereka kepada Yahweh Allah mereka membuat Allah memperkenankan bangsa Israel ini ditaklukkan oleh raja bangsa lain dan membiarkan orang-orang Israel ditawan, dibuang. Saudari dan saudara terkasih, bisa kita katakan bahwa kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel dalam wujud bahwa mereka tercerai-berai kemana-mana, itu karena kesalahan dan dosa mereka, bukan karena Tuhan. Nah, setelah karena dosa dan kesalahan mereka, mereka terbuang. Mereka berada terpencar-pencar, tercerai-berai di berbagai macam tempat. Sulit bagi mereka dengan kekuatan sendiri mengumpulkan semua orang-orang Israel dari berbagai tempat itu untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka tidak sanggup dengan kekuatan mereka sendiri. Maka Allah berinisiatif mempersatukan bangsa Israel dan membaharui hidup orang Israel seluruhnya. Luar biasa, bukan? Maka poinnya adalah kesengsaraan dan penderitaan orang Israel itu akibat dari ketidaktaatan mereka. Itu ulah
perbuatan mereka sendiri yang tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Kesengsaraan yang dihadapi dan dialami oleh bangsa Israel tidak datang dari Tuhan, tetapi itu menjadi akibat atau buah dari, sekali lagi, ketidaktaatan mereka kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, mengambil contoh bangsa Israel ini, kita mau melihat kehidupan kita, kehidupan manusia pada umumnya tidak baik-baik saja. Silih berganti, ada baik, ada enak, tapi juga ada yang tidak baik. Ada duka cita, tapi juga ada sukacita. Kalau ada duka cita, ada penderitaan, ada kesengsaraan. Kalau kita mau bertanya, dari mana itu berasal? Banyak kali orang mempersalahkan Tuhan. Padahal kesengsaraan dan penderitaan manusia adalah ulah dirinya sendiri, adalah akibat dari perbuatannya sendiri, yang mau hidup menurut kemauannya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Kesengsaraan dan penderitaan manusia adalah buah dari egoismenya, buah dari ketegaran tengkuknya terhadap Tuhan. Tidak pernah kesengsaraan dan penderitaan datang dari Tuhan. Dan karena itu, poin yang kedua, kalau manusia sedang berada dalam kesengsaraan dan penderitaan itu, manusia tidak akan pernah mungkin membuat dirinya bebas dari kesulitan dan penderitaan, dari keterpurukan itu, dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Hanya dengan pertolongan Allah lah, atau hanya Allah lah yang mampu membuat manusia yang menderita bebas dari penderitaan dan kesulitan itu. Hanya Allah lah yang mampu mengeluarkan manusia dari keterpurukan hidupnya. Dosa telah membuat manusia menderita, memperoleh atau mengalami kesengsaraan. Allah lah yang mampu membuat manusia kembali mengalami kebahagiaan, keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita melihat secara menyeluruh bacaan pertama hari ini, Allah lah yang membaharui seluruh hidup bangsa Israel. Maka demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita dalam keterpurukan, hanya Allah yang mampu membaharui kehidupan kita. Ketika kita berada dalam dosa dan kesalahan kita, hanya Allah lah yang mampu memperbaharui hidup kita. Memang dari kita dituntut untuk memiliki ketekatan yang kuat untuk keluar dari dosa dan kesalahan kita. Tetapi tidak bisa kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan Tuhan. Rahmat Tuhan, kekuatan Tuhan disupport oleh komitmen kita yang baik untuk keluar dari kesalahan. Maka kita akan mampu membaharui kehidupan kita. Sementara di sisi lain, dalam bacaan Injil hari ini, cerita menarik juga. Polemik dan keinginan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi membunuh Yesus makin hebat. Diceritakan dengan sangat menarik. Yesus baru saja melaksanakan sebuah mujizat yang luar biasa, yakni membangkitkan Lazarus. Peristiwa ini membuat orang-orang yang menyaksikannya, satu kelompok, di satu pihak, membuat mereka makin percaya. Tetapi di sisi lain, ada kelompok lain yang bahkan setelah melihat, menyaksikan
peristiwa yang dilakukan oleh Yesus ini bercerita kepada orang-orang Farisi. Kelompok inilah boleh kita katakan semacam provokator. Mereka bercerita kurang tahu seperti apa, tetapi ketika selesai mereka bercerita kepada orang-orang Farisi, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, berkumpul, bercerita, dan bersepakat bagaimana caranya membunuh Yesus. Karena katanya, kalau membiarkan dia melakukan mujizat, maka banyak orang akan percaya kepadanya, meninggalkan kelompok orang Farisi, meninggalkan para imam. Dan ada ketakutan bahwa dengan demikian penjajah Romawi akan mengambil tanah air mereka. Tapi ekor-ekornya mereka menginginkan mau membunuh Yesus. Karena Yesus dianggap sebagai orang yang mengacaukan orang-orang Yahudi. Saudari dan saudara terkasih. Di sisi lain, Injil juga bercerita bahwa kematian Yesus Kristus menjadi sarana Allah mempersatukan seluruh umat manusia. Dan itu dibuatkan oleh Kayafas, seorang imam agung yang saat itu hadir dalam pertemuan itu. Dia mengatakan lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa mati. Dan Injil bercerita bahwa ini adalah nubuat Kayafas, bahwa Yesus mati untuk seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Dan dengan kematian Yesus, Allah mempersatukan seluruh umat manusia. Benar juga ya. Coba lihat, di mana-mana ketika ada kematian, keluarga-keluarga berkumpul, bersatu. Kematian anggota keluarga telah mempersatukan seluruh anggota keluarga besar. Bahkan semua relasi juga datang berkumpul untuk besuk, untuk melayat. Benar, kematian mempersatukan. Kesengsaraan, penderitaan, kematian Yesus Kristus telah mempersatukan seluruh umat manusia. Saudari dan saudara terkasih, poin penting bagi kita untuk kita pelajari adalah ada kelompok provokator yang memprovokasi orang. Ini penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti mengalami atau kita menyaksikan bahwa ada orang-orang tertentu yang bertindak sebagai provokator. Banyak kekacauan terjadi karena ada provokator seperti itu. Karena itu, waspadalah, berhati-hatilah. Bisa saja orang yang ada di sekitar kita tidak saja orang yang membuat suasana kehidupan kebersamaan menjadi baik, tetapi ada orang yang mau mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan, baik dalam komunitas kecil, dalam kehidupan gereja nih, dalam kelompok kategorial, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ada toh provokator-provokator yang mau menghancurkan persatuan kesatuan bangsa ini. Dan kalau kita masuk dalam kelompok yang lebih kecil dalam kehidupan gereja nih, ada juga kelompok-kelompok yang memprovokasi. Ada provokator yang membuat kelompok kategorial A, B, C menjadi hancur. Terjadi pertengkaran di antara mereka karena ada provokator-provokator di tempat itu atau dalam kelompok itu. Saudari dan saudara terkasih, apakah saya dan Anda termasuk kelompok yang memprovokasi? Atau kita adalah korban dari provokator-provokator yang ada di sekitar kita, yang membuat kita terkadang salah paham di antara kita, yang membuat kita bertengkar di antara kita, karena ada orang-orang sebagai provokator. Karena itu sekali lagi waspadalah dan biarkanlah dirimu dituntun oleh Roh sendiri, Roh yang memberi kekuatan sehingga kita hadir dalam sebuah persekutuan untuk membuat persekutuan kita nyaman, aman, dan bukan memprovokasi persekutuan
sehingga tercerai-berai. Tuhan memberkati.